Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah mengenyangkan banyak orang dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu Tuhan, itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin lewat berbagai kesempatan, Anda juga saya melihat gambar, lukisan, atau mungkin vignette tentang Yesus yang berjalan di atas air. Lalu ada perahu, kemudian ada gelombang. Nah, kalau melihat seperti itu, apa yang direnungkan? Atau kita merenungkan apa? Apakah hanya lewat saja? Saya sudah sering melihat gambar atau lukisan itu. Dulu bahkan saya mencoba juga membuat gambar vignette, tapi hasilnya kurang bagus. Memang saya dulu suka, waktu masih muda ya, suka bikin vignette. Ternyata tidak semudah itu. Nah, apa yang menjadi renungan kita sesaat atau spontan itu juga menggambarkan sebenarnya situasi hati kita itu seperti apa. Kalau saya menyimpulkan secara pribadi, saya merenungkan demikian, bahwa Yesus itu selalu dan tetap hadir di tengah-tengah kita dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi yang sulit, penuh tantangan, penuh masalah dan sebagainya. Lalu saya merasa ditantang, kalau demikian bagaimana sikap imanku? Jadi setiap kali kita melihat gambar tentang Yesus yang seperti apa, kita sendiri juga ditantang, bagaimana sikap imanku ketika melihat kisah seperti itu. Nah, dalam bacaan Injil tadi kita mengenal mengenal adanya peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air dan menjumpai Petrus yang ketakutan.
Mengapa? Karena kapalnya itu kena angin. Ada banyak macam angin. Di darat ada macam-macam angin. Di udara ada macam-macam angin. Di laut ada macam-macam angin. Dan tentu masih ada angin-angin khusus ya lah. Nah, disebut di sini tadi angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal itu angin yang datang dari depan perahu, ya. Kalau lawannya angin apa? Angin buritan. Atau dalam bahasa Inggris itu kalau angin sakal itu headwind. Kalau buritan mendorong itu tailwind. Nah, ini sebenarnya juga mengingatkan kita situasi alam, kondisi alam itu bisa menjadi simbol untuk menggambarkan kehidupan kita yang real. Maka kalau tadi angin itu digambarkan, itu sebenarnya berhadapan dengan perahu yang berjalan. Nah, ini menggambarkan bahwa di dalam hidup ini tidak jarang kita ke depan itu menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan, berbagai macam hambatan yang bisa mengganggu perjalanan kita sebagai orang beriman. Masalah kesulitan itu bisa terjadi secara pribadi, misalnya menyangkut masa depan. Kita bisa takut akan masa depan, kita ragu-ragu, kita bimbang, juga karena sakit, dan juga karena masalah pribadi yang lain. Di dalam keluarga kita juga bisa melihat macam-macam persoalan keluarga ke depannya. Nanti kalau pensiun bagaimana? Bagaimana ekonomi rumah tangga? Bagaimana membangun komunikasi yang baik? Bagaimana dengan masalah sekarang yang semakin aktual? Menyangkut masalah kesetiaan suami istri. Bagaimana ke depannya, apakah bisa membangun kebahagiaan, atau mungkin juga di dalam hidup menggereja, bagaimana kita menghayati hidup menggereja, apakah sekedar sebagai pengikut yang pasif ataukah yang aktif? Kalau aktif, mau aktif seperti apa? Kadang-kadang juga ada tantangan, buat apa ke gereja? Sekarang berkembang macam-macam paham. Ya. Tadi malam ada bedah buku 1 abad gereja Santo Antonius Kota Baru. Saya menyimak. Salah satunya adalah persoalan tentang kaum muda. Bagaimana hidup menggereja dibandingkan dulu, sekarang, dan kedepannya mau seperti apa. Apalagi sekarang berkembang medsos, AI, dan sebagainya. Itu bisa menjadi persoalan hidup menggereja. Juga di dalam kehidupan bermasyarakat, ya kita sering mengatakan, ya tidak, kondisinya bagaimana, tidak baik-baik saja. Itu artinya apa? Kata tidak baik-baik saja itu katanya dari daerah Indonesia Timur. Itu artinya ono masalah, ada masalah. Nah, bagaimana masalah-masalah itu akan kita hadapi? Banyak persoalan ke depan selalu menantang kita. Goncangan selalu ada, seperti digambarkan di dalam perahu, bagaikan kehidupan kita yang menghadapi goncangan-goncangan tadi. Dan tadi Petrus sungguh mengalami ketakutan, kebimbangan. Ya. Ketakutan dan kebimbangan itu membuat hati tidak tenang. Juga termasuk kalau mau melihat pengalaman beriman, maka tadi Yesus itu dianggap sebagai apa? Hantu, padahal dia Tuhan. Nah, ketakutan, kebimbangan itu bisa membuat kita tidak jernih di dalam melihat Tuhan dalam hidup sehari-hari, juga tidak jernih di dalam mengalami kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang mengatakan Gusti mboten sare, moga-moga tidak hanya omongan saja, tapi juga sebuah keyakinan. Memang Tuhan itu tidak tidur. Karena apa? Selalu menyertai kita. Nah, kalau kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, itu kesalahannya bukan pada Tuhan, tapi pada kita.
Kita yang tidak bisa menangkap kehadiran Tuhan, mungkin ada masalah tertentu, mungkin ada selaput-selaput yang menghalangi kehidupan beriman kita. Maka tadi Petrus minta tolong. Yesus lalu mengulurkan tangan untuk menolong. Maka tadi dikatakan datanglah. Yesus yang mengundang, datanglah. Kita pun juga demikian dalam situasi sulit, masalah, apakah kita datang kepada Yesus atau kita datang ke tempat lain? Itu godaan. Maka tadi Yesus mengatakan sebagai sebuah kritik, yaitu kamu kurang percaya dan kamu bimbang. Kalau dikatakan kamu kurang percaya, kamu bimbang, maka Yesus punya harapan, yaitu supaya iman Petrus juga iman kita itu utuh. Ya. Supaya punya iman yang sungguh-sungguh mendalam. Iman itu berarti apa? Penyerahan diri kepada Tuhan. Ini yang seringkali tidak mudah karena kita mudah tergoda untuk hal-hal yang lain atau tergoda oleh hal-hal yang lain juga bisa terjadi sehingga kita jadi takut, kita jadi bimbang, lalu iman kita kurang berkembang. Maka sekali lagi saudara sekalian, kalau kita sering mengucapkan Yesus mboten sare, moga-moga itu tidak sekedar slogan, omongan, tetapi juga menjadi keyakinan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam situasi apapun, juga dalam situasi yang sulit, banyak masalah, banyak tantangan, datanglah kepada Yesus. Guncangan akan dapat diredakan. Maka dalam Ekaristi, mari kita mohon rahmat dan mohon terang Roh Kudus serta kekuatan dan bimbingannya supaya iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Tadi di bagian awal saya ungkapkan temanya adalah iman yang teguh memulihkan hati yang gentar. Saya renungkan lalu saya tergerak tidak menulis atau tidak menggambar tapi membuat pantun. Boleh enggak? Ya. Pantun yang saya tulis berdasarkan renungan dan tema tadi ialah demikian. Siang malam asyik main gitar. Gitar digital tak perlu senar. Betul ya? Ketakutan timbulkan rasa gemetar. Iman yang teguh pulihkan hati yang gentar. Tuhan memberkati kita. Amin.